Oke, nih teman-teman, kita hari ini ngopi di tempatnya Om Peri nih. Saya baru kenal juga nih Om Peri nih. Sama-sama, alhamdulillah bisa silaturahmi. Iya. Jadi kegiatannya apa Om Peri? Katanya jadi kurir apa calo apa gimana ceritanya? Bersihin tai burung di Belanda. Nah, ini yang seru nih teman-teman nih. Ternyata di Belanda mah ada juga yang bersihin tai burung. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these shit I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread with every word that I've said. How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? paling berapa lah, kalau yang lain berapa lah. Jadi kalau yang udah biasa impor kok udah tahu kondisinya ininya. Tapi sih kalau saya kalau kelamaan juga amsyong kok, pengennya cepet. Kalau saya sendiri mah iya ya paling enggak ini kalau ini sih Januari lah anggapannya gitu, jelek-jeleknya Januari lah kita kalau kuota udah masuk kita kirim. Ini kandang lomba. Kandang lomba yang tadi maksudnya orang pada ngasih kepercayaan sama Bang Peri ya? Ya, yang buat OLR ya, kandang bersama ya. Oh, jadi mereka dari bersama. Iya, jadi mereka kirim pi ikan, nanti hati-hati. Kirim pi ikan ke sini. Nah, kita coba masuk nih teman-teman. Nah, ini burungnya. Ini kuat plastik. Kuat Bayu, Tapi kuat kan ini? Kuat. Cuma saya mah kagak berani ya, atuh gede saya mah. Jadi harus di tulangannya ya. Tulangan. Nah, ini burung-burungnya nih. Jadi mereka datang burungnya waktu masih pada peak. Dari Eropa nih. Rata-rata dari Eropa apa dari? Enggak, ini bukan impor, ini dari ternakan sini terus dilombain.
Ternakan sini terus kita lombain, mereka kirim pikan, terus kita urus sampai gede, sampai kita lombain. Iya. Itu nih burung-burungnya. Emang kelihatan gagah-gagah, bersih-bersih, Ya, perawat kayak begini. Atlet semua ini, Atlet. atlet lomba ya. Wih. Kandangnya. Itu. Ini udah kandangnya kayak begini standar internasional kayak ini. Enggak, ini mah belum. Belum ya. Iya. Juga tangkringan belum dipasang semua. Kita biar sesuaiin sama kapasitas. Tapi kandang satu ruangan ini bisa nampung sekitar 160 ekor burung lah sebenarnya. Sampai 200. Nah, ini alatnya nih. Yang kita panggil yang namanya elektronik. Masuk berarti. Jadi ini alatnya nih namanya electronic timing system. Jadi ini kayak hari ini nih ada burung datang, burung nomor K0234, arrival jam 11.26 58 detik. 183 sampai koma di 3 koma di belakang. Dia datang di urutan ke 137 Dari 186. Ini hari kedua udah nggak dihitung lomba. udah nggak dihitung lomba ya. Udah. Cuma syukur. Cuma dihitung alhamdulillah. Alhamdulillah masih bisa ikut lomba lagi, berikutnya masih ada. Nah, burung begitu masuk ke sini, itu nanti ke detek, RFID-nya ke detek dari mesin ini, dari Pijakan dia ya. dari pijakan dia, nanti ngebaca di sini. Nanti dia nih ada UL, berarti dia udah online, udah kekirim ke koneksi ke server. Udah ke koneksi ke server, nanti di server kita bisa di web kita bisa lihat urutan kedatangannya, jamnya, nomor burungnya, apa segala macam. Semua kedetek ya. Iya, sama mesin ini dipakai buat OLR bisa, dipakai buat kandang kita sendiri bisa. Tapi gimana kalau misalnya orang yang belum ada uangnya buat beli mesin kayak gini? Mesin kayak gini kan dari 6 juta sampai 15 juta sampai 20 juta ada. Ya bisa pakai stiker. Maksudnya? Jadi begitu burungnya datang, stiker yang dari panitia dipasangin karena mau panitia waktu registrasi. Dicabut stikernya, nanti diklet. Itu dibuka, ada nomornya, nanti SMS tuh. Titit. Tapi nggak valid dong jamnya ya? Pasti valid. Kan ada waktu antara Ada waktu datang jeda. sama nangkep. Iya, jadi ada kerugian sekitar katakan 2 menit lah, ada kerugian kan. Tapi kalau nunggu, kalau datangnya tengah malam bagaimana? Nah, datangnya tengah malam ya udah amsyong aja. Tapi burung kan biasanya datangnya pasti kalau udah jam 6 dia pasti tidur, kalau udah gelap Iya. nggak bakalan terbang. Pasti Besok pagi mampir dulu ya. Ini berarti pintu masuk burung nggak mungkin keluar dari situ ya? Ini pintu masuk, burung nggak bisa keluar dari sini. Keluarnya pintunya ada lagi, pintu keluar itu sama pintu keluar yang dari sini. Jadi pintunya keluarnya beda, pintu masuknya. Tapi suka diumbar gitu, dilepas kalau Iya, pagi dilepas. Ini karena habis pulang lomba. pulang lomba sih ya. Jadi kita nggak lepas, kita lagi monitor nih mana burung yang pulang. Biasanya burung pulang lomba sakit, ada yang sakit, ada yang apa. Nah itu kita pisahin, kita karantina, kita rawat dulu gitu sampai dia fit buat lomba. Tapi mau nggak mau pasti harus dilepas. Cakep amat ini. Itu tempat karantina. Ini tempat karantina. Nah, Oh ini. ya jadi burung-burung yang sakit, apa burung yang pulang lomba sakit, udah kita. Ini kebetulan ada bandangan, ini mah burung tinggian nih. Itu dilepas nggak, Pak? Dilepas nggak pulang, balik lagi ke sini daripada dia nyampurin nama itu mendingan Kandangin dulu dah ya. Nah, ini kandang ininya nih, kandang lombanya. Kalau dia mau berangkat lomba, dia dimasukin ke kandang sini. Oh, dibawa pakai mobil ya. Pakai mobil yang sana. Satu kandang itu berapa? 18 ekor sampai 22 ekor maksimal. Gitu. Kalau burung pos ini apa ya? Bekur nggak sih kayak tadi kan tuh bekur. Kalau namanya apa bekur? Bekur, iya. Ngebekur juga sama. Tapi Sama cuman dia kalau giring nggak keket, nggak kayak burung tinggian. maksudnya nggak keket gimana? Nggak bisa. Oh iya. Nggak, kalau tinggian kan
Keket tuh kemana-mana tuh ceweknya sampai dikejar. Dia juga sama sih ngejar. Tapi kalau tinggian kan kita klepekin, dia nyamperin betinanya, jantannya. Kalau merpati bos mau diklepekin kayak gimana dia nggak bakalan nyamperin. Karena betina ikut lomba juga ya. Ya betinanya ikut lomba. Oh, lombanya ini mau jantan mau betina sama aja? Sama. Nggak ada kelas yang berbeda? Nggak ada kelas jantan, kelas betina nggak ada. Itu justru karena secara fisik sih tampilan fisiknya aja, tapi secara kemampuan bahkan justru betina kadang suka lebih bagus, Bang. Lebih bagus ya. Iya. Oh. Lebih bagus. Bisa lebih bagus banget. Halo. Ya. Nah, kita lihat burung yang ini semua burung yang di sini udah lokal semua. Ya, lokal semua. Artinya indukan impor dikawinin di sini. Nah, ini anak-anakannya umumnya. Ya, nggak selalu dari impor juga sih. Ya, Enggak, karena udah ada punya terah sendiri di sini. Iya, ya, dari yang penting pemilik merasa burungnya ini bagus, mau ikut lomba ya udah, mau asalnya dari mana terserah, kita sih nerima aja kan. Kita terima aja. Syariah campur kalau kenari. Iya, syariah campur kalau kenari. Gitu. Terserah dari mana aja gitu. Tapi emang banyak pemilik-pemilik yang impor, anakannya ditaruh di sini buat lomba. Oh. Siap. Terus apa lagi nih yang mau? Kosnya berapa tuh ngekos? Sejutaan. Sebulan. 10 bulan berarti. Dari pertama kirim sampai lomba. selesai lomba. Berapa? Sekitar sejutaan. Iya. Tapi kan yang ngekos ratusan ya. Iya, 200-an. 200 juta biaya 10 bulan bagi 2 gitu kan. Iya. Bagi 2 buat burung. Biaya makan, biaya apa segala macem. Udah kita tuh yang nanggung. Iya udah. Pokoknya dia nggak mikirin biaya makan, nggak mikirin biaya lomba. Hadiah juga nggak mikirin. Kalau menang hadiah ke sini juga. Hadiah kita yang ngeluarin, tetap. Jadi kalau menang, kalau di sini kan hadiah total hadiah misalnya 75 juta apa 100 juta ya udah itu kewajibannya kita yang ngeluarin. Jadi awal lomba tuh kita udah ngeluarin jumlah hadiah sekian. Ya, 1 juta itu udah termasuk daftar lomba. Daftar lomba, hadiah lomba, perawatan. Nggak bisa untung. Bisa untung. Alhamdulillah, kadang untung kadang rugi. Kita naruh burung nih 1 juta bayaran sampai lomba. Juara kita dapat duit. Iya. Bisa untung pemiliknya. Iya kalau ini terus selesai lomba burungnya nggak kembali ke pemilik. Burungnya dilelang. Umumnya dilelang. Dilelang. Jadi kalau pemilik mau beli, ya belilah dilelang. Oh, loh. Gitu. Pemilik yang punya tadi. Yang punya tadi menang nih. Kan burungnya udah kewajibannya dilelang. Kita lelang. Tapi kalau pemilik menang lelang, pemilik hanya bayar 30% dari total nilai lelang. Ya bisa ngakalin atau enggak juga sih. Kayak kan gini misalnya burung saya menang nih. Udah menang berarti kan saya terima hadiah. Tapi kan burungnya tetap kewajibannya dilelang kan? Harus lelang. Harus lelang. Jadi hadiah tuh hitung-hitung istilahnya kayak jual burung. Ya? Iya. Nah, terus harus lelang. Misalnya burungnya lelang di bid sama orang, harganya misalnya 20 juta. Nah, pemilik dapat 70%. 30% kita pengelola. Oh, iya. Berarti uang hadiah lelang masuk ke pengelola. Enggak, pemilik dapat 70, kita 30. Oh, iya. Uang lelang. Uang lelang. Ya, kalau hadiah mah total full pemilik kan. Kan dari kita. Itu. Tapi kalau orang yang ngerti sebenarnya ikut OLR sama aja jualan burung. Iya. Langsung lelang ya. Udah pasti harus laku. Habis laku. Kalaupun nggak juara, juaranya masih 100, juara 200 juga masih laku di atas 2 jutaan kan. Gitu. Jadi sekalian dia ngetes burung, sekalian dia juga bisa juara. Jadi bisnisnya udah pasti ya. Ya, pokoknya ntar Bang Ferry rekom saya lah buat ikan 1. Iya, buat taruh di sini ya kita 1 ikut. juta ya. Ikut lomba ya. 1 juta ya. Beres. Asik. Belum harga burungnya. Oh iya ya. Nggak, ntar saya kasih, yang penting daftar aja lombanya. Serius? Ya, burungnya dari saya ntar. Asik. Ini ngeracun ini namanya nih. Gratis dulu ya kan. Ntar kecanduan.
Yang dari Eropa dah gitu ya. Penasaran kalah dulu ya. Iya. Tapi kalau kalah burung dari lu. Bukannya dipilihin yang bagus tapi menang, kalah mulu gimana lu gitu. Nah, Kadang saya itu suka malesnya gitu. Dilema banget udah itu. Iya. Tapi resikonya nggak pulang. Iya. Yang spesial ada lagi, Bang? Ya, spesial sih nggak ada ya. Ini tinggal yang Baru datang ya? Yang baru datang nih, sisa yang belum dibagiin. Ya. Palembang ke sini soalnya ngelawan angin kan? Tapi berapapun lamanya nggak apa-apa ya. Nggak apa. Misalkan gini, terbang nih ke Palembang, bawa surat. Nah nanti bawa lagi ke sini. Tapi kan kita nggak tahu nih ngirimnya lagi kapan. Bulan apa 2 bulan di sini. Nggak apa-apa, ya. nggak apa-apa. Dia pasti selalu inget harus. Selalu balik. Ya enggak lah, sini Palembang paling berapa jam? Paling dari sini Palembang burung kalau normal koloni itu 4 jam. Tumpah. 3 jam, 3 jam, 4 jam, 3 jam. Ah, serius? Ke dari Lampung aja sini terbang cuma 2,5 jam. Tapi kudu koloni ya. Kalau koloni lomba iya, kalau sendiri saya pernah ngelepas sendiri dari Bandar Lampung 2 jam. Sama aja ya, kurang 4 lebih. ekor. Zaman dulu malah lepas 250 kilo 3 hari baru nyampe. Burung pos. Masih ditungguin tuh ya. Iya, burung zaman dulu. Tapi burung sekarang kan, burung zaman sekarang kan makin Canggih ya. makin cepet seleksi. Otaknya makin lama makin pinter. Kalau di Eropa yang lagi menjawarai atau lagi menang-menang mulu, peternakan siapa tuh? Kalau breedernya di Eropa ini yang burung breeder kalau untuk speed itu sekarang juara 1 nasional, juara 2 nasional kategori speed itu Pierre Faes. Kalau di Jerman Andreas Drapa. Kalau untuk middle long itu biasanya Peter Venstra, Jan Hoyman. Itu terus untuk jarak jauhnya ada Hans Peter Brokam. Itu. Nah, nilai poin Belanda, nilai lomba yang di klub itu bisa diakumulasi sampai ke juara nasional. Walaupun rumahnya provinsinya berbeda-beda. Nah, pertama ya dia hitungannya sama, yang kedua Belanda dari ujung Belanda yang satu sampai ke ujung Belanda, kayak misalnya dari Groningen sampai ke Utrecht itu paling juga 3 jam. Jadi dari ujung Belanda ke ujung Belanda kan cuma naik mobil cuma 3 jam, jadi sedikit. Kalau Indonesia kan dari Banda Aceh ke Palembang dari ke Papua bisa 8 jam aja. Wah, dia naik pesawat ya? Iya. Naik pesawat. Iya. Iya. Di sini Aceh 3 jam. Iya. Ini iya 5-4,5 jam. Itu nggak ada yang langsung. Pokoknya seharian itu di Indonesia. Overnight bisa. Iya, di Indonesia mah. Di Makassar. Jadi kalau di dulu. Belanda mah gampang hitung nasional. Plus dia hitungannya sama. Kalau di Indonesia susah nemuin burung yang paling hebat karena hitungannya beda-beda setiap klub. Oh. Belum ada standarnya. Belum didaftarin apa? Belum ada. Untuk nasional atau resmi gitu. Ya sejauh ini sih yang bilang klub ada organisasi nasional ada. Tapi banyak juga yang tidak mau gitu. Ya kan berarti ya kita nggak tahu kenapa banyak orang yang nggak mau, banyak orang yang mau, ya itu. Kok bisa beda ya? Padahal kan patokannya adalah jarak dibagi waktu. Sama harus rumusnya. Jarak bagi waktu itu untuk nentuin speed kan. Iya. Tapi untuk nentuin S-pigeon-nya itu kan beda. Apa dia dari speed juga kan dihitungnya, total S-pigeon itu dihitungnya dari koefisiennya kah? Dari cara ngitung koefisiennya beda. Ada yang macam-macam lah. Saya kalau ngomongin begituan liar saya. Jadi orang punya mau, punya penting. Jadi suka-suka mereka lah. Ya, punya kepentingan masing-masing ya. Kalau di Belgia kan udah ketahuan swasta. Jadi Swasta terpercaya. ya kayak BNR gitu contohnya misalnya. Ngadain lomba, BNR kan swasta, bukan organisasi massa kan. Bukan pemerintah punya gitu. Bukan pemerintah. Ini misalnya kalau di sana tuh di Belanda misalnya
perusahaan gitu, kayak pipa gitu. Iya. Itu terus Independen lah. independen. Karena pipa dipercaya, kayak misalnya kita di sini kita dipercaya, udah kita bikin IO gitu. ya. Bikin IO. Jadi nggak ada klub ada. Kalau di sana kalau udah dibilang klub itu semuanya harus di bawah naungan dan kontrol dari negara. Kalau di sini kan klub bebas. iya nggak dikontrol negara Masih kan. bebas. Iya, keuangannya dikontrol negara, perlakuan dia sama hewannya dikontrol negara dan segala macam. Di Indonesia is my country. Indonesia is my country. Suka-suka gua. paling enak lah. Di Eropa mah pagi-pagi kagak bisa ngopi ngerokok begini loh. Ya, Kerja semua orang. nggak ada. Udah pokoknya nggak ada yang lebih enak dibanding Indonesia. Nggak ada. Seminggu 2 minggu mah dia bilang enak mah boleh lah. Iya, Coba kalau tinggal di sana berbulan-bulan nangis. Nangis. Saya mau ngerokok aja perjuangannya berat. Pakai jaket dulu, pakai sepatu dulu. Ngerokok sebentar. Dingin. Saya Pak Yudi kalau di sana capek Pak Yudi, capek. Ibaratnya capeknya itu capek ngadepin iklimnya, capek ngadepin formalitas orangnya. Kita mah di sini nggak kenal juga. Misi bang, ayo hati-hati. Di sana kita siapa lu masa ngomong sama gua? bodoh, iya. Kita ada keperluan bisnis aja suka-sukanya dia mereka mah. Suka-sukanya mereka mah. Nggak ada basa-basi. Nggak ada yang namanya cerita ramah tamah, nggak ada. Iya. Nggak ada. Makan ini. Cuman kalau orang Indonesia, alhamdulillahnya di mana-mana dihargain. Orang Indonesia serius. Saya mau di mana? Alhamdulillah dah, saya. Kalau urusan kucing saya ke Rusia, ke Ukraina, ditanya. Dan herannya saya bingung ya, orang Eropa itu tahu bedanya orang Indonesia mana, Thailand. orang Malaysia yang mana, orang Thailand yang mana, orang Filipina mana, tahu dia bedanya. Dari bahasa Inggris kita itu nggak punya aksen. Datar aja ya. Kalau bahasa Inggrisnya Filipin, dia nyampur sama bahasa Filipin. Oh iya. Orang Malaysia juga sama, apalagi orang Campur. Orang Thailand dia ngomongnya agak dalam sama orang Vietnam. Tapi kalau orang Indonesia ngomong bahasa Inggris, langsung orang debak, ini lu orang Indonesia. Dia Asia, dan dia ngomong bahasa Inggris, pasti orang udah debak, lu orang Indonesia. Iya. Orang Cina, Indonesianya aja sama Cina Malaysia beda. Mereka bisa nebak. Bisa nebak, dan alhamdulillah orang kita nggak pernah bikin masalah, nggak pernah nyuri, nggak pernah buat jelek di mana-mana. Terus terkenal kita nggak pernah jahat sama orang. Tapi terkenal kayak di Rusia, di Ukraina, apa di Eropa terkenal. Kalau kita bikin masalah sama orang Indonesia nggak main gini, gua tembak lu, nggak ada cerita kayak gitu. Tapi kalau mereka punya masalah sama orang Indonesia, mereka bilang you have to look out every time on your behind. Jadi harus tengok ke belakang terus kalau urusan sama orang Indonesia. Tiba-tiba mati aja lu. Wah. Nggak pakai ngancem soalnya kita mah. Woi. Terkenal tuh begitu. Anjir. Di Belanda itu gangster yang paling ditakutin sampai ke Amerika itu namanya Satu Darah. Iya, Satu Darah. Maluku ya. Maluku. Sekarang Satu Darah itu kan dibangunnya sama orang Maluku. Maluku kan bilangnya dulu negara sendiri kan, Ambonis. Tapi sekarang itu udah nyampur. Mau orang Jawa, mau orang mana. Tuh orang. Satu Darah juga banyak orang. Nah, orang luar negeri juga masuk situ kan? Masuk bebas pokoknya. Namanya Satu Darah aja. Lu mau orang mana aja boleh lu masuk geng situ. Satu Darah pokoknya kita udah paling ditakutin sana. Ngeri. Ya pendirinya orang Indonesia, orang Maluku ya. Justru mereka belajar dari kita. Kalau kita ada gitu ya, kita ketemu, dia tahu kenal Indonesia dan pernah ke Indonesia dan segala macam, dia udah senyum kok.